Pelajaran kita, pelajaran yang ketujuh dengan judul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat pemazmur ini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu besar sampai ke langit? Bagaimanakah kita melihat pengampunan ilahi itu dari sisi judul besar kita, kasih setia Tuhan gitu? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Tidak terasa, pekan demi pekan, kami terus menemani pemirsa sekalian untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan pertama tahun 2024 ini membahas mengenai Kitab Mazmur. Dan kita senang bahwa saat ini kita sudah hampir atau melewati pertengahan dari pelajaran kita. Kita sudah masuk di pelajaran ketujuh. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini. Dan tentunya kita juga suka untuk menyapa pemirsa sekalian yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Artinya mereka mengikuti dan mereka juga belajar bersama dengan kita. Untuk yang pertama, boleh Ade untuk bacakan. Yang pertama dari Medina Yenusi, katanya, Shalom, Tuhan berkati acara ini. Baru benar setiap pelajaran Sekolah Sabat patut dikeluarkan untuk mass media. Makasih atas pelajaran Sekolah Sabat ini. Lalu ada Jessica Runde mengatakan amin. Dan FK Story katanya amin. Terima kasih atas perbincangan yang jelas dan mudah dipahami. Amat bermanfaat untuk persediaan dalam kelas Sekolah Sabat. Amin, puji Tuhan. Untuk selanjutnya Pendeta Ronald boleh bacakan? Berikut dari Masya Mahubesi. Amin. Terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang telah dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian dari Pak Ebenezer Hutauruk, buat narasumber dan Saudari Yola yang menyegarkan materi Sekolah Sabat, salam dari Jemaat Efrata Mekarwangi, Parompong, Bandung. Amin. Yang berikut dari Martin Gambidau. Shalom, karakter Tuhan sungguh ajaib, karena Tuhan saja yang berdaulat telah menyediakan segala kelengkapan untuk keperluan hidup manusia ciptaan Tuhan setiap masa. Amin, puji Tuhan. Silakan Pendeta Antonius untuk membacakan. Oke, di sini ada 3. Yang pertama, Willy Sui. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Diskusi yang sangat-sangat mengangkat jiwa-jiwa yang mendengar. Salam kami dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Yang kedua dari Joakim Guntamas. Selamat belajar kembali Sekolah Sabat. Salam dari Gereja Podos Kota Belut, Sabah. Dan yang ketiga, Ruspita Bondior. Terima kasih. Pelajaran Sekolah Sabat ini terbaik. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita senang bahwa pelajaran kita bisa menjadi berkat dan kita mengundang juga teman-teman yang memiliki kesaksian atau bagaimana pelajaran Sekolah Sabat kita membantu di dalam kehidupan pribadi saudara ataupun di dalam keluarga, baik juga di dalam jemaat. Silahkan menuliskan di kolom komentar supaya dapat kami bacakan kesaksiannya. Dan pelajaran kita, pelajaran yang ketujuh dengan judul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Kita akan mempelajari dari Kitab Mazmur bagaimana pastinya kita tahu bahwa kasih setia Tuhan sangat besar, sangat luas, sangat dalam. Tapi bagaimana pemazmur menyatakannya di dalam Mazmur sehingga kita akan merasakan lebih dalam lagi betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan?
untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup. Kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya, seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ke-7 dengan judul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar, kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Ade. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali belajar dari firman-Mu Bapa. Dalam pelajaran sekolah sahabat kami mau membahas bagaimana Engkau begitu setia bagi kami Bapa. Kasih setiamu nyata bagi kehidupan kami. Biarlah melalui pelajaran ini, kami semakin mengerti dan semakin menyadari kasih itu Tuhan, dan itu terlihat dalam kehidupan kami Bapa. Tuntunlah lidah kami juga ketika kami berbicara, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Dek. Kalau kita bicara soal langit ya, kasih setiamu besar sampai ke langit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya reaches to heavens gitu ya, sampai ke langit. Kalau Adek kan aku tahu suka naik gunung ya. Kalau ada di atas gunung atau ada di dalam pesawat, itu apa sih perasaan yang Ade paling suka gitu? Apa yang paling ngelihat ke bawah itu kayak gimana? Walaupun suka gunung, tapi aku takut ketinggian sih. Oh ya? Aku akrofobia. Jadi kalau udah di atas, ngeliat ke bawah langsung, itu pasti lutut lemas. Okay. Jadi buat aku ketinggian masih menyeramkan. Masih menyeramkan. Oke, kalau Pendeta Ronald? Ya, kalau berada di atas ketinggian ya. Memang waktu bulan lalu kami coba naik ke gunung gede. Yang pasti kita melihat yang di bawah itu udah kecil gitu ya. Dan orang-orang tuh udah nggak kelihatan lagi. Jadi kita begitu tinggi kita rasa dan begitu rendahnya orang di bawah. Oke. Pendeta Anton. Oke, jadi pemandangan dari atas ini ceritanya ya. Itu lebih kepada panoramic view. Jadi panoramic view ini seperti eagle's eye yang melihat ke bawah. Jadi memang seperti yang dibilang Pendeta Ronald, itu kecil, tapi kita dapat melihat segalanya dari sudut pandang dari atas. Nah, kalau disamakan dengan kasih setia Tuhan, ini berbicara tentang besarnya, luasnya, lebarnya, tingginya. Jadi itu mungkin yang mau disampaikan pemazmur di sini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat pemazmur ini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu besar sampai ke langit? Kalau yang Ade pelajari dari sekilas lah dari pelajaran kita. Kalau tadi sebenarnya udah di-spill sedikit ya sama Pendeta Antonius, aku merasa bahwa ini adalah satu ilustrasi atau gambaran yang mereka dibuat pemazmur untuk menunjukkan sesuatu yang sangat jauh, sangat besar, yang tidak terukur, sehingga yang bisa mereka sebutkan adalah tingginya langit, karena nggak tahu langit itu sampai mana gitu. Kalau mungkin sekarang kalau orang mau bilang I love you to the moon and back, itulah gambaran sekarang orang menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Jadi aku melihat ini adalah gambaran ungkapan yang diberikan pemazmur untuk menyatakan, menggambarkan betapa Tuhan itu sangat kasih setia sama kita, yang sampai tidak terukur. Itu digambarkan dengan langit mungkin ya. Oke. Pendeta Ronald? Iya, mungkin salah satu alasan pemazmur bahwa
Mazmur itu ditulis oleh kebanyakan dari bangsa Israel ya. Bagaimana mereka jatuh bangun ke dalam dosa, tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada mereka, sehingga mereka dari pengalaman itu mereka memperoleh sebuah kesimpulan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, karena mereka terus-menerus diberikan pengampunan oleh Tuhan. Oke. Nah, kalau dari latar belakangnya sendiri nih, Pendeta Antonius, apa sih yang menyebabkan pemazmur di Mazmur 57 katakan bahwa kasih setiamu besar sampai ke langit? Kalau kita baca ya di pelajaran kita di Sahabat Petang itu, Mazmur menyadari bahwa mereka miskin secara rohani, tidak memiliki kebaikan apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan. Mereka tidak memiliki apapun dalam diri mereka sendiri yang dapat menopang di hadapan tahta suci. Artinya mereka merasa bahwa diri mereka sangat kecil sekali di bawah, sedangkan kasih setia Tuhan tinggi di atas gitu. Oke, jadi Mazmur di sini sengaja menyebutkan langit dan awan ya, heavens and cloud. Kalau berbicara heaven ini mengingatkan saya pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Nah, langit di situ bahasa Inggrisnya terjemahannya heaven, tapi itu berasal dari bahasa Ibrani shamayim, yang artinya surga. Jadi kalau berbicara tentang batasnya, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya, bagi manusia khususnya itu sebabnya mengapa manusia dalam hal kemiskinannya, kekurangannya, terbatasnya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi, dan itu tidak terbatas. Ya, siapa yang dapat mengukur tingginya bumi ke surga? Nggak ada. Sampai saat ini teknologi tercanggih dimanapun yang pernah diciptakan manusia belum pernah bisa mengukur tingginya dari bumi sampai ke surga. Bahkan orang belum pernah membahas tentang bagaimana ke surga kecuali Alkitab ya. Nah, jadi itu kasih yang tak dapat diukur oleh ukuran manusia. Itu dia. Dan tepat juga bahwa di pelajaran hari Minggu itu membahas mengenai Mazmur 136 yang mengulang-ulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini kalau kita membayangkan Mazmur itu kan seperti lagu ya. Jadi kayak ada kalau saya membayangkan dalam pikiran saya kayak ada saut-sautan gitu. Jadi ini nyanyiin satu kalimat terus disaut dengan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baru kalimat yang lain disaut dengan hal yang sama gitu. Kalau dari Adik tentang Mazmur 136 ini seperti apa? Jadi kalau di sini sih Mazmur 136 ini dia mau menyatakan kasih Tuhan itu ada dua bagian, Kayola. Jadi kalau tadi Kayola bilang ayat 1 sampai 3 diulang-ulang bahwasanya untuk selama kasih setianya Allah segala Allah, ada kesamaan di ayat 4 sampai 9. Kalau kita lihat di 4 itu ngomongin tentang 5 sih. Dia menjadikan langit, 6 dia menghamparkan bumi, 7 benda-benda penerang, 8 menguasai siang, 9 menguasai malam. Jadi mau menekankan bahwa Tuhan yang baik ini adalah Tuhan yang mencipta. Jadi dia bersyukur tentang penciptaan Tuhan, bahwa Tuhan mencipta. Kemudian di ayat 10 sampai 22 itu ternyata tiba-tiba ngomongin pengalamannya orang-orang Israel. Jadi bagaimana Tuhan memukul mati anak sulung, jadi dari 10 tulah, terus lagi-lagi diulang, Tuhan setia ya selama-lamanya. Israel dikeluarkan, tangannya kuat dan lengan teracung, membelah laut teberau. Jadi aku melihat ini ada dua hal yang disyukuri di 136, yaitu Tuhan yang adalah pencipta, yang satu lagi Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan bagaimana sejarah kehidupan mereka. Oke. Kenapa kira-kira Pendeta Ronald dua hal ini yang diambil gitu atau yang ditulis pemazmur dalam Mazmur ini? Artinya pertama memang kasih setia Tuhan itu bisa kita rasakan, bisa dinikmati melalui pemeliharaan Tuhan melalui ciptaannya. Dan yang berikut adalah kasih setia Tuhan itu bisa dialami atau kita bisa rasakan melalui pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel ya pada masa itu, bagaimana mereka dilepaskan Tuhan dari Mesir
dan bagaimana Tuhan memelihara mereka di dalam kehidupan mereka di padang gurun sampai juga di tanah Kanaan. Demikian juga kasih setia Tuhan itu juga dinyatakan di dalam kehidupan kita khususnya melalui pemeliharaan Tuhan kepada kita juga secara pribadi lepas pribadi. Jadi melalui alam ciptaannya dan melalui pemeliharaan Tuhan kepada manusia secara pribadi, demikian juga Tuhan menyatakan kasih setianya. Nata, Anton? Oke, jadi di sini pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa kasih setia Tuhan itu dapat kita rasakan in our own existing, di dalam keberadaan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup sampai detik ini ada sejarah masa lalu di mana kita melihat, merasakan, menikmati, mengalami sendiri kasih setia Tuhan itu. Jadi dengan kata lain, di sini pemazmur mau mengingatkan, kamu itu diciptakan Tuhan. Dan sepanjang hidup kamu itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Janganlah kiranya kamu melupakan Tuhan yang sudah selama ini baik. Ya, ibaratnya kita ini seperti anak-anak ya. Bapa di surga menyiapkan segalanya. Di mana kira-kira seorang anak kalau mau pergi kemana itu pusing mikirin aku mau bawa apa ya, aku mau makan apa ya nanti ya, aku nanti mau naik apa, gak ada kan? Anak-anak ya happy-happy aja karena semuanya sudah disediakan oleh orang tua. Dan begitu lagi juga kita sebagai anak-anaknya, Bapa surgawi kita sudah menyediakan segalanya. Oke. Dan kita tahu juga bahwa alam itu adalah penyataan Tuhan ya. Kita bisa melihat Tuhan itu melalui alam. Tapi ada juga orang-orang yang ketika melihat alam itu bukan mengagungkan penciptanya, tapi wah keren banget alam ini, bagaimana saya dapat menghubungkannya mungkin dengan sains, atau bagaimana saya dapat mengerti dia keajaiban alam itu. Nah, gimana tanggapan adik tentang yang seperti itu? Gimana caranya kita men-switch dia untuk ada loh pencipta di balik semua keajaiban itu. Berarti dia harus tahu dulu bahwa ada yang mencipta gitu. Dia harus menerima bahwa alam ini tidak terjadi begitu saja, bahwa ada Tuhan yang di balik ini. Sehingga setiap kali melihat, dia tahu bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi ada seorang yang suka keindahan di balik ini, yang cinta sama saya sehingga dikasih yang indah-indah buat mata saya di balik semua yang indah-indah itu sih kayaknya. Oke. Nah, dan di pelajaran hari Minggu juga dikatakan bahwa ungkapan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulangi 26 kali. Dan ini meyakinkan bahwa meyakinkan para pemazmur dan penyembah juga bahwa Tuhan tidak berubah dan akan mengulangi nikmat masa lalunya kepada setiap generasi yang baru. Artinya dalam kehidupan kita sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai kehidupan kita sekarang. Kita masuk di pelajaran hari Senin ya. Judulnya adalah Jadikanlah Hatiku Tahir. Ini adalah mazmur yang cukup terkenal, mazmur pengakuan dari Daud. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Daud ketika dia menghampiri Batsheba, lalu dia merencanakan pembunuhan atas Uria, dan akhirnya Nabi Nathan datang untuk menegur dia. Dan ditulislah Mazmur 51 ini. Dan ini cukup kata-katanya tuh kayak menusuk banget gitu kalau misalnya kita lagi mau datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Nah, bagaimanakah kita melihat pengampunan ilahi itu dari sisi judul besar kita, kasih setia Tuhan gitu. Kalau dari adik. Kalau aku melihat ini, Daud ini dengan sungguh-sungguh ya datang sama Tuhan, tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampun. Kalau dia lihat-lihat dosanya kayaknya, aduh ya ampun, aku udah pembunuh, aku pezinah, padahal Tuhan sudah baik. Dia kayaknya nggak punya masa depan gitu kalau dia fokus sama kesalahannya. Tetapi karena dia tahu Tuhan adalah pemurah, makanya kata-kata yang indah. Dan kayak mungkin kalau orang melihatnya tuh sekilas lebay, tapi kalau orang yang pernah melakukan dosa yang sama akan merasa, yes, aku merasakan juga, dan aku juga ingin rasanya diampuni seperti Daud ingin diampuni saat itu. Jadi
itu adalah satu penyesalan yang dalam yang bukan cuma supaya dia lewat dari hukuman, tetapi dia ngerasa, Tuhan, aku dulu kok jahat sekali ya, aku kok bisa melakukan hal ini dan aku menyesal dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Biarlah dosa ini jangan sampai menjadi pemisah aku dan engkau. Jadi kira-kira aku melihatnya bahwa dia begitu menyesal dengan dalam, dia tahu Tuhan itu setia, dia akan mengampuni, tetapi dia rindu untuk dapat satu hubungan lagi sama Tuhan, bukan hanya sekedar diampuni dosanya dan selesai, tapi dia rindu punya hubungan di mana dosa itu tidak memisahkan dia sama Tuhan. Oke. Dari Pendeta Ronald. Ya, jadi harapan satu-satunya bagi Daud, harapan satu-satunya bagi orang berdosa hanyalah kasih setia Tuhan. Itulah yang membuat Daud datang memohon pengampunan kepada Tuhan, karena dia menyadari Tuhan itu kasih, sehingga dia berharap dan bergantung kepada kasih Allah. Jadi dasarnya kasih setia Tuhan. Oke. Tapi gimana pendapat orang yang mengatakan, oh ya udah saya nggak apa-apa lah di dalam dosa ini, kan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan pasti akan mengampuni terus, gimana, Pastor? Iya. Makanya pengampunan itu kan sebenarnya tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi sebuah kuasa yang mengubahkan kehidupan orang yang bertobat. Makanya Daud, dia berdoa kepada Tuhan, ayat yang ke-12 ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Ya. Jadi inilah tujuan Allah sesungguhnya memberikan pengampunan kepada manusia. Di balik itu ada kuasa yang Tuhan berikan untuk membuat manusia itu bertobat atau berubah. Oke, jadi dari sisinya Tuhan ya, sebelum saya komentari tentang sisinya Daud, selalu kalau manusia jatuh dalam dosa sama seperti mula-mula, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang berinisiatif untuk mencari terlebih dahulu bukannya manusia yang jatuh dalam dosa itu kan, tetapi Tuhan. Buktinya ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur. Seperti yang Jola bilang tadi, menegur. Itu inisiatif pertama untuk menyadarkan manusia terhadap dosa dari pihak Tuhan. Selanjutnya bagian manusia, sama seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita. Itu bagian kita. Selanjutnya bagian Tuhan. Maka ia adalah Tuhan yang adil dan setia, yang akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bagian kita adalah mengaku. Masalahnya yang selalu terjadi, sudah ditegur, sudah diperingatkan, gak mau mengaku salah lagi, malah melawan, memberontak. Itulah yang mungkin akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi dalam kisah dari Daud, ketika diperingatkan oleh Nabi Nathan, dia mengaku dan bertobat. Oke. Dalam prakteknya, mungkin kalau kita semua ketika melakukan dosa nggak serta-merta langsung ada yang menegur gitu, seperti cerita Daud dan Nabi Nathan gitu ya. Bahkan mungkin ada dosa-dosa tersembunyi, ini yang paling susah, karena ya itu cuman kita sama Tuhan yang tahu, siapalah yang mau menegur gitu, walaupun Roh Kudus bisa menggerakkan hati kita kan. Tapi ada juga pendapat pendeta, saya pernah dengar seperti ini, nggak apa-apa lah, kan Tuhan itu kasih, Tuhan itu selalu punya inisiatif mencari yang hilang, Tuhan itu dengan segala cara, dengan kemahakuasaannya bisa membalikkan hati seseorang. Jadi nggak perlu gitu, maksudnya saya enjoy aja life, saya enjoy aja, maksudnya terus melakukan, toh pada akhirnya Tuhan bisa membalikan hati saya. Itu tanggapannya gimana, pendeta? Oke, jadi itu tanggapan yang jatuh ke dalam penggodaan. Sama seperti Hawa, ketika dia meninggalkan suaminya dan bertemu dengan ular, sebenarnya Hawa merasa dirinya mampu, ya kan? Tetapi ketika digoda, dia tertipu. Jadi ingat, kita tidak serta-merta jatuh dalam dosa begitu saja. Kalau tidak ada pencobaan, kalau tidak ada ujian, tidak ada yang menggoda, ya kan? Sama seperti Hawa tergoda oleh tipuan dari si ular. Tidak ada orang yang tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada asap, tiba-tiba berdosa kan?
ada penyebabnya. Dan selalu penyebabnya itu adalah karena tergoda, tertipu. Karena ujian berat, karena masalah hidup yang mungkin menghimpit sehingga seseorang memutuskan untuk berbuat dosa. Dan kita harus tahu apa penyebabnya. Dalam kisah Raja Daud, ya, dia nggak tahu mau ngapain itu. Harusnya dia ada di medan perang, dia malah di istana di atas suatu rumah lagi lihat-lihat. Dia berada di posisi yang sangat membawa diri ke dalam pencobaan. Kalau kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari padang jahat. Kalau Raja Daud ini, dia sengaja membawa dirinya ke dalam pencobaan. Harusnya dia berada di tempat lain, tapi dia berada di situ. Jadi apa yang saya mau katakan, kalau kita sudah berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, janganlah kita bawa diri ke dalam pencobaan. Karena dalam hal melakukan dosa ini, itu bukan hanya karena kita menginginkannya, ingin melakukan, tetapi biasanya karena ada kesempatan. Ya kan? Jadi kejahatan terjadi bukan karena hanya direncanakan, tetapi karena ada kesempatan. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus mengisi waktu kita dengan hal yang lebih rohani. Dan Kak Yola, kayaknya selain kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu adil. Jadi bukan hanya, oh iya dia akan mengampuni, tapi dia juga adil dan dia sendiri adalah hukum gitu. Jadi akan ada konsekuensi-konsekuensi di mana kalau kita terus berkubang di pelanggaran itu. Aku rasa. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Pengampunan adalah pemberian kasih karunia Tuhan sesuai dengan karakter ilahinya, yaitu kemurahan, kesetiaan, dan belas kasihannya. Pengampunan ilahi melibatkan lebih dari sekedar pernyataan tidak bersalah secara hukum. Ini menghasilkan perubahan besar yang mencapai bagian paling dalam dari diri manusia. Pengampunan menghasilkan ciptaan baru. Hanya Tuhan yang dapat bara, artinya menciptakan. Hanya Allah yang dapat menghasilkan perubahan yang radikal dan kekal dalam hati orang yang bertobat. Kita telah berdiskusi mengenai pengampunan dan bagaimana pengampunan ini harusnya diikuti dengan pertobatan. Pertobatan menghasilkan ciptaan yang baru. Tapi di dalam penjelasan ini bahwa hanya Tuhan yang bisa menghasilkan ciptaan itu. Lalu apa peran manusia? Apakah saya harus berusaha supaya saya jadi baik? Tapi Tuhan yang memberikan perubahan itu, Adik. Seperti yang tadi kayaknya udah sempat disebut juga bahwa ada satu peran kita yaitu datang di 1 Yohanes 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita. Dan ketika mengaku itu harus dimulai juga dengan kesadaran bahwa oh ada yang salah, kemudian saya datang mengaku kepada Tuhan karena tahu Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Terus lalu Tuhan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Artinya akan ada satu perubahan yang tadi dikatakan sesuatu yang baru, perubahan hidup yang nggak mau lagi melakukan hal yang sama karena tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Kalau Pendeta Ronald? Ya, jadi ketika Daud ditegur oleh Nathan, yang Daud lakukan adalah coba kita baca dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi Tuhan hanya minta hati kita yang menyesal, ya. Hati kita yang berduka cita karena dosa. Ya. Hanya itu yang kita punya untuk datang kepada Tuhan. Dan hanya itu yang Tuhan mau lihat, sejauh mana penyesalan kita akan dosa itu. Dan ketika kita datang, lalu apa yang kita harus minta juga adalah kita harus meminta hati yang disucikan. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa kita digoda atau tergoda oleh karena keinginan kita kan ya. Jadi terkadang ada mungkin dosa-dosa yang
kita udah nggak pengen, tapi maksudnya kita menyadari bahwa itu salah, tapi kadang-kadang masih pengen gitu kan, karena tergoda dengan keinginan kita sendiri. Dan itu mungkin banyak yang kalau di doa tuh menyebutnya sebagai dosa kesayangan. Kalau saya lebih nyaman untuk menyebutkan dosa kelemahan gitu. Kalau dosa kesayangan mereka masih disayang-sayang gitu kan, masih pengen gitu kan. Sedangkan kalau dosa kelemahan ya saya tahu itu salah, tapi itulah kelemahan saya. Nah, apa sih sebenarnya peran manusia gitu dalam menciptakan hal yang ciptaan baru gitu? Bagaimana kita masih tergoda ingin akan hal yang salah, tapi kita tahu bahwa itu salah gitu, Pendeta. Iya, jadi semua itu berawal di pikiran. Ya kan, sebelum kita mau ngapa-ngapain kita kan mikir dulu. Ya. Dan dalam settingan peperangan besar, pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan, antara Tuhan dan iblis, peperangan itu terjadi bukan di dalam suatu area seperti yang terjadi saat ini, tetapi terjadi di dalam pikiran. Di situ bertarik-menarik antara kejahatan dan kebaikan untuk memperebutkan mana keputusan yang akan diambil oleh saudara A, contohnya. Dan di dalam pikiran ini seringkali kita mulai memikirkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Itu tadi kan. Dan itu akan dikuatkan oleh pengaruh-pengaruh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang sedang kita alami. Ingat, panca indera kita ini adalah jalan masuk kepada segala pencobaan yang sedang terjadi dalam pikiran kita, bahkan sebelum kita melakukan itu. Ya, ada kan dibilang dosa karena pikiran. Sama seperti Raja Nebukadnezar waktu diperingatkan oleh, ini hanya sedikit menyinggung, Raja Nebukadnezar waktu diperingatkan oleh Daniel, jangan tinggi hati, di dalam Daniel pasal 4. Dan setahun lewat, 12 bulan, tiba-tiba dia lihat ini Babylon yang indah itu, Babel yang itu. Dan dia baru berkata di dalam pikirannya, bukankah ini Babel yang aku dirikan dengan kekuatanku? Tuhan langsung bilang, kamu karena meninggikan diri, maka kamu akan jadi binatang. Itu dosa. Dia belum ngomong ini, tapi baru di dalam pikiran. Jadi kalau saya mau bisa berikan pernyataan, yang memang harus kita sucikan adalah pikiran kita. Bagaimana caranya? Sibukkan diri dengan hal-hal yang rohani tadi. Kalau kita tahu ini yang akan men-trigger saya berbuat dosa, ini yang akan memicu saya berbuat dosa, janganlah ke situ. Contoh bacaan yang akan membuat Anda berdosa karena membaca itu, jangan dibaca. Nah, kadang-kadang kita ada di pilihan yang membawa kita kepada pencobaan. Jadi, use your power of choice, gunakan kuasa memilih Anda dengan sebijaksana mungkin. Ya, paling bagus itu kalau sebelum kita melakukan satu, berdoa dulu. Tuhan, saya membuat ini. Kira-kira mana yang bagus menurut Tuhan. Maka saya percaya Roh Kudus Tuhan juga akan memberikan pengaruh sehingga kita memilih hal yang sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada ayat ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Jadi bagaimana caranya kita menjaga pikiran kita melalui panca indera tadi. Terima kasih Pendeta Anton. Nah, kita masuk di pelajaran hari Selasa. Ini menarik juga nih. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Wah, ini kita akan belajar dari Mazmur 130. Dan bagaimana Mazmur ini menggambarkan kasih setia Allah. Adik. Ya, kalau kita baca, kita buka ya Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, Tuhan dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini pembukaan dari seruan dalam kesusahan, kalau di sini dikasih judul. Kita bisa lihat di sini bahwa dia sedang berseru sama Tuhan karena keadaannya sedang susah. Di ayat 3, dia mengatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jadi dengan kata lain dia mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak ingat-ingat kesalahan. Soalnya kalau ingat-ingat udah mati dia dari kemarin gitu kan. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian di ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mungkin bahasa Indonesianya seolah takut ya, tapi ini adalah seperti dihormati karena Tuhan itu mengampuni, jadi segan kan kalau udah punya salah sama seseorang jadi segan gitu kalau ngapa-ngapain sama dia gitu, atau pernah dapat kebaikan dari seseorang, wah jadi segan untuk melakukan sesuatu yang jelek buat dia. Jadi yang kedua adalah dia karena dia tahu Tuhan itu mengampuni, dia jadi hormat sama Tuhan, jadi segan sama Tuhan. Lalu ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Itu membuat dia berharap pada Tuhan, ada
berharap-harap gitu, pengen bersama Tuhan, ada keinginan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Lalu di ayat 6 masih lagi pengharapan, menguatkan yang ayat 5, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya sebenarnya nggak ngerti kenapa gambarannya adalah pengawal mengharapkan pagi. Yang ketujuh, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak mengadakan pembebasan. Seperti menyimpulkan ya bahwa Tuhan itu setia dan memberikan kebebasan. Dan dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dia sedang mengantarai sebenarnya. Dengan pengalaman yang dia alami, dia mengantarai dan menyampaikan permohonan ini sebagai permohonan satu bangsa. Bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang mengampuni. Ya, dari pribadi menjadi permohonan komunitas. Oke. Pendeta Ronald. Ya, jadi Tuhan itu juga kita harus pandang dari dua sisi juga ya. Jadi dia adil, artinya dia adil kepada orang berdosa, tetapi di sisi lain dia juga adalah kasih. Ya, jadi kalau kita hanya melihat Tuhan dari sisi keadilannya, maka tidak ada orang yang akan tahan atau tidak akan ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata pemazmur ya, atau keseluruhan kitab suci, Tuhan lebih banyak menampilkan himbauan kepada manusia yang berdosa bahwa sesungguhnya Tuhan itu kasih setianya yang lebih besar ya, yang lebih artinya gini, Tuhan lebih senang untuk mengampuni, memaafkan, karena itu sifat Dia. Gitu. Keadilan itu sebenarnya satu hal yang karena orang berdosa ini menolak kasih setia Tuhan sehingga keadilan Tuhan berlaku. Tapi sesungguhnya sepanjang Tuhan ada Tuhan ya, sepanjang masa yang ada hanyalah sebenarnya kasih setia. Oke. Pendeta Anton. Oke. Jadi jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Jadi ini berbicara tentang Tuhan sebenarnya yang tidak pernah mengingat kesalahan kita. Dan di sini pemazmur sengaja bilang kalau Tuhan yang ingat-ingat salah kita ini, kita semua ini pasti binasa. Tetapi karena Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih, positive thinking always. Selalu positive thinking, dia nggak pernah negative thinking, apalagi kepada kita, umat yang dikasihnya dan diciptakannya dengan segala kekuasaannya. Dia mau yang terbaik buat kita. Ibaratnya seorang tua, bapak atau ibu, tidak pernah menginginkan apalagi mengungkit-ungkit kesalahan anaknya di hadapan orang lain tentunya ya. Atau mungkin kalau mereka lagi cekcok orang tua anak, sering yang terjadi orang tua mulai menghitung-hitung. Kamu nggak tahu, dari lahir kamu ini saya kasih makan, kasih minum, kasih ini. Kamu sekarang kok seperti ini? Ya, melawan contohnya. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu. Dia tidak pernah, ya kata lain, membangkit-bangkit apa yang dia sudah lakukan untuk kita manusia. Yang masalahnya manusia ini yang sering melupakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan mengingat kesalahan orang lain. Ya. Nah, ada dua ekstrim kanan dan kiri nih. Di satu sisi ada orang-orang yang tidak bisa melupakan kesalahan yang dia buat gitu. Jadi artinya orang-orang yang sulit untuk memaafkan diri sendiri. Dia mungkin ragu, ini jangan-jangan ini dosaku terlalu besar. Ini jangan-jangan Tuhan udah nggak bisa lagi maafin aku, atau aku udah terlalu sering untuk minta maaf terhadap dosa ini. Jadi dia terus mengingat-ingat. Padahal kalau ayat ini katakan Tuhan pun aja nggak ngingat gitu. Di ekstrim yang lain adalah orang yang menggunakan ayat ini, oh Tuhan nggak ingat, saya bisa lakukan lagi, nanti saya minta maaf lagi, Tuhan nggak ingat gitu kan, nah, nol lagi gitu, mulai dari nol gitu kan, apalagi kalau habis perjamuan, ya, itu rasanya udah paling suci gitu lah. Nah, bagaimana akan dua hal ini gitu, menyimbangkan dua hal ini, Pendeta Anton? Oke, jadi memang dalam kehidupan itu butuh keseimbangan, seperti yang dibilang tadi, karena kalau tidak seimbang jadi oleng, jadi berat sebelah dan bakal jatuh. Nah, dalam kehidupan ini antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, memang kita harus ambil yang prinsipal.
Jadi kita bukan legalis, bukan juga seorang yang liberal, tapi berpegang pada prinsip. Apa artinya berpegang pada prinsip? Apa yang perintah Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang kita lakukan. Kadang-kadang masalahnya adalah ketika ada variasi yang lain dari firman Tuhan yang kita mau ikuti. Sebagai contoh, simpelnya ya, Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi ada variasi lain. Ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, variasi inilah yang membuat kita akhirnya jadi salah melangkah. Karena jalan yang Tuhan sudah siapkan itu lurus. Dan kita ikutilah jalan yang lurus itu sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan. Lebih jauh berbicara tentang tuntunan Tuhan, memang kita ini seperti katanya domba yang hilang, anak yang hilang, bahkan dirham yang hilang kan. Kalau domba yang hilang, dia tahu hilang, tidak tahu pulang. Makanya gembelanya harus pergi mencari dan membawa dia pulang. Kalau anak yang hilang, tahu juga pulang. Kalau dirham yang hilang, tidak tahu pulang. Makanya dicari. Jadi sesungguhnya Tuhanlah yang selalu berinisiatif mencari kita yang hilang ini. Agar kita boleh berada di tempat di mana kita harusnya berada di jalan yang benar itu. Oke, terima kasih Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Kita bisa lihat gambarannya di dalam Mazmur 113 dan 123. Apa karakter Tuhan yang kita bisa lihat dari dua pasal ini? Adik, silakan. 113 dan 123 mungkin panjang ya kalau kita baca satu-satu, tapi yang aku bisa lihat adalah Tuhan ini adalah Tuhan yang mau merendahkan dirinya. Jadi kalau tadi gambaran Tuhan itu ada di mengatasi langit, ada sepertinya jauh, tetapi dia mau turun kepada orang-orang berdosa, mau terlibat, ngurusin gitu kita manusia ini. Dan yang kedua adalah aku lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kebaikan dan kebesaran dan kemurahannya itu nyata dengan satu aksi, yaitu memberikan anaknya di kayu salib. Jadi kematian Kristus sebagai satu demonstrasi terbesar bagaimana Tuhan ini menyatakan kasih-Nya yang besar itu mau turun itu kepada dunia. Pendeta Ronald. Jadi keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan itu tentunya sangat besar ya, sangat mulia. Dia di surga. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Ade, dia juga terlibat di dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kedua pasal ini adalah yang pertama, keagungan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu mungkin tidak bisa kita saksikan secara kasat mata sekarang ya, karena kita terpisah karena dosa. Ya, kita tidak lihat itu bagaimana agungnya, mulianya Dia. Tetapi keagungannya itu justru Dia nyatakan melalui pemeliharaan, melalui kasih-Nya yang bisa kita rasakan, nikmati, dan juga tadi melalui salib. Jadi panca indera kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu ya melalui pemeliharaannya. Oke. Jadi di sini sekali lagi Tuhan yang berinisiatif ya. Kalau kita kembali mengingat ayat yang terkenal itu, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus tentunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dari sini, bahkan manusia, menurut kitab Yohanes sendiri, pasal 1 dan 2, mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus ditolak. Nah, apa yang saya mau katakan, di dalam keterbatasan manusia, untuk memahami hal-hal yang rohani dan ilahi, mereka bahkan tidak tahu kalau Tuhan sudah datang kepada mereka. Nah, apakah kita juga demikian? Tuhan sudah memberikan pertolongan, sudah membukakan jalan keluar, sudah memberikan segalanya yang kita butuhkan agar hidup ini tentram, aman, dan selamat. Tapi kita tidak tahu dan tidak mau menerima. Nah, itu yang sering kita butuh doa yang sungguh-sungguh untuk mengerti. Dan kalau kita lihat, yang mengerti adalah hanya mereka yang berkenan kepadanya.
Apa maksudnya berkenan kepadanya? Tidak semua orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya kepada orang-orang tertentu yang memang terbuka pikirannya untuk melihat. Dan pertanyaannya, apakah kita bagian dari orang-orang itu? Sama seperti yang Yesus sendiri katakan, sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan yang terpilih itu pun tidak semuanya tetap setia sampai akhir. Nah, dalam perjalanan ini memang keagungan Tuhan, Maha Penyayangnya Dia itu memberikan kita kepastian sebenarnya. Kepastian apa? Bahwa semua Dia sudah lakukan untuk kita. Bagian kita adalah wajib menyadari kasih Tuhan itu. Walaupun nanti ada kesimpulan, tapi saya ingin singgung terlebih dahulu bahwa setiap hari kita harus merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, minimal sejam sehari. Ya, karena Tuhan sudah berikan 24 jam setiap hari. Masa 1 jam saja kita memberikan sama Tuhan? Nggak bisa dalam setiap hari. Bahkan dalam 1 minggu kita harus berikan 1 hari. Kalau 1 minggu ada 7 hari, ya 1 hari untuk Tuhan. Jadi jangan kita terlalu self-center, terlalu kepada diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kita berada di dunia ini sebagai makhluk sosial dan makhluk yang butuh untuk menyembah Pencipta. Oke. Saya jadi teringat dengan sepertinya pelajaran sekolah sahabat kita juga beberapa pelajaran yang lalu, bahwa Raja Daud itu selalu mengakui bahwa segala sesuatu yang kemenangan yang dia peroleh dan segala sesuatunya itu karena Tuhan gitu. Jadi walaupun dia bisa aja mengklaim bahwa dirinya adalah pahlawan yang hebat, seorang panglima yang hebat, tapi di dalam Mazmur kita menemukan banyak sekali bukti bahwa segala kemenangan itu dia mengklaim bahwa itu adalah milik Tuhan, itu adalah karena Tuhan. Jadi kita harus belajar juga ya dari hal itu. Dan di pelajaran kita hari Rabu juga dikatakan bahwa kalau tadi ibadah itu dibangun atas kekaguman akan karakter Allah, pengampunannya itu menimbulkan rasa hormat kepada Allah. Nah, di sini dikatakan ibadah dengan demikian dimotivasi tidak hanya oleh keagungan Allah, bagaimana dia menciptakan dunia ini, bukan hanya karena pengampunan dan kasih sayangnya, tetapi juga oleh karena kebaikannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana karakter Tuhan itu mendorong kita untuk juga beribadah kepada Dia. Nah, pelajaran di hari Kamis itu ada di dalam Mazmur 103. Bagaimana kita bisa melihat kemurahan Tuhan di sini, Ade? Kalau aku secara pribadi melihat Mazmur 103 ini ada kontras-kontras ya, ada before after. Jadi kayak kesalahan diampuni. Orang yang tadinya ini lubang, pokoknya gambaran untuk mati ya. Orang mati jadi punya kesempatan untuk hidup. Orang diberikan keadilan bagi yang diperas. Bagi yang bersalah dia mengasihi. Dan dikasih kontras juga, seperti jauh timur dari barat, begitulah Tuhan menjauhkan pelanggaran kita, Bapa, Anak. Jadi dari semua gambaran ini aku melihat bahwa betapa, tadi kalau dibilang awalnya mengatasi langit itu mau menggambarkan betapa jauh, ini juga mau menggambarkan betapa kontrasnya kita dengan Tuhan, betapa jahatnya kita, betapa tidak layaknya kita, tetapi Tuhan memberikan kasih yang adalah sangat kontras dengan kejahatan kita, gantinya apa yang harus kita dapat. Jadi betapa Tuhan melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang harusnya kita dapat, itu singkatnya. Oke, Pendeta Ronald. Ya, jadi di sini ada sekali banyak kata pujian ya kepada Tuhan. Jadi puji-pujian yang lahir atau puji-pujian yang ditujukan kepada Tuhan adalah respon dari kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi segala kebaikan yang kita alami, yang sudah disinggung juga oleh Yola, itu akan membangkitkan di dalam hati kita sebuah puji-pujian kepada Tuhan ya. Jadi ada begitu banyak kebaikan Tuhan, dan seharusnya ayat ini mungkin tidak akan berhenti di sini ya. Tapi kalau dipanjangkan lagi, kita bisa memuji Tuhan malah nggak berhenti-berhenti karena begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Oke. Dan ini penting banget ya, kalau menurutku ya, jangan lupakan segala kebaikannya gitu, karena kalau
kita lupa, ya artinya kita nggak akan menyadari gitu, oh ini dari Tuhan, oh ini karena Tuhan. Tapi manusia itu seringkali kan lupa ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita menghadapi masalah, lalu mungkin kita bukan lupa, oh Tuhan tidak akan sertai saya, bukan seperti itu, tapi jadi kayak khawatir gitu. Tuhan ini gimana? Ini masalah besar banget gini-gini. Padahal sebelumnya mungkin Tuhan udah pernah menyertai kita di masa yang lalu gitu dan memberikan jalan keluar juga, tapi kita seringkali lupa. Kalau Adek gimana caranya Dek biar nggak lupa Dek? Biar nggak lupa, praktikalnya pertama itulah pentingnya doa pujian ya. Jadi kalau kita mungkin 10 hari berdoa kemarin ada sesi doa namanya pujian. Di situ kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Jadi memuji Tuhan, ya selain di bagian syukur juga kita bisa melihat bahwa karakter Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita melalui pujian. Jadi membiasakan diri di dalam doa nggak cuma meminta, tetapi bahkan mungkin kita lebih banyak lagi memuji Tuhan gitu, supaya itu menguatkan kita bahwa Tuhan sudah melakukannya di masa lalu dan Dia juga akan melakukannya di masa yang akan datang. Dan yang kedua, buat aku sih yang aku pribadi juga lakukan, aku punya buku doa kayak jurnal doa gitu. Jadi aku tulis permohonan doa dan jawabannya. Jadi selama ini mungkin kayaknya tuh kok Tuhan nggak jawab doa karena kita nggak memperhatikan setiap doa yang dijawab gitu. Dan dari buku doa ini aku melihat bahwa wah banyak sekali doa yang sudah dijawab Tuhan gitu. Sehingga ini membuat aku yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa dan akan melakukan apa yang Dia janjikan. Jadi itu salah dua yang aku alami. Oke. Dari Pendeta Ronald. Iya, benar juga mungkin kalau dibilang oleh Ade ya. Mungkin perlu juga kita buat jurnal ya, jurnal tentang kasih setia Tuhan. Karena memang kasih Tuhan itu nyata, ya, perbuatan Tuhan itu nyata. Ya, hanya kita jarang untuk merenungkannya. Kita cenderung untuk melupakannya. Ya, sebenarnya hari ini pun ya ketika kita bernafas itu adalah kasih setia Tuhan. Ya, kita masih bisa bergerak. Ya, kita masih bisa makan mungkin, minum dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah kasih setia Tuhan. Ya, segala sesuatu. Ya, jadi kalau segala sesuatu kita kaitkan dengan semua datang dari Tuhan, maka kita nggak akan pernah lupa. Ya kan? Tetapi ketika kita beralih dari Tuhan kepada yang lain, oh ini karena saya atau karena orang lain, karena seseorang seperti itu, maka kita akan lupakan Tuhan. Ya. Tetapi ternyata semua yang baik ya dikatakan datang dari Tuhan. Ya. Jadi ya kalau kita selalu berpikir demikian, maka kita akan selalu bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pendeta Anton? Oke, jadi saya ingin bagikan dua hal terkait dengan jangan melupakan Tuhan. Saya ingin mengutip Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. 8 maksud saya. Dia katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sifat Yesus di sini, karakter Yesus, teladan Yesus yang perlu kita ikuti adalah kerendahan hatinya. Dia mengosongkan dirinya, dia yang adalah pencipta seluruh jagat raya ini, tidak pernah terbesit sedikit pun kesombongan. Beda dengan Lucifer ya. Bukan dia yang buat, bukan dia yang ngapa-ngapain, mengaku-ngaku, oh saya. Dan di sini kita lihat bahwa dalam kerendahan hati Kristus, dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Dan inilah kerendahan hati yang membuat bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi kembali meninggikan Yesus. Seperti yang dikatakan di ayat 9 dan 10-11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Poinnya adalah tinggikanlah Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Masalahnya adalah kalau kita meninggikan diri, maka kita akan jadi pengikut Lucifer, pengikut setan. Itu yang pertama.
Yang kedua sebenarnya yang mau ditanamkan di dalam pelajaran hari Kamis, janganlah lupa ke segala kebaikannya, adalah jiwa yang sentiasa bersyukur. Ini berbanding terbalik dengan jiwa yang sentiasa bersungut-sungut. Ya kan, seperti bangsa Israel sudah dipimpin dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tetapi lebih banyak bersungutnya daripada bersyukurnya, sehingga mereka harus melewati yang harusnya hanya beberapa waktu, jadi berapa lama? 40 tahun. Jadi sebenarnya persungutan, tidak sabaran, dan ketinggian hati itu membawa kita kepada tertundanya berkat Tuhan bagi kita. Sebenarnya berkat itu sudah Tuhan mau berikan segera, tetapi karena lebih banyak bersungutnya, lebih banyak tinggi hatinya, lebih banyak sombongnya, jadi berkat itu tunggu dulu. Kalau begitu, tunggu kamu rendah hati dulu, tunggu kamu siap menerima aku dulu, tunggu kamu lebih bersyukur dulu, baru diterima. Bahkan lebih jauh kalau kita lihat bangsa Israel, mereka sampai harus mati di padang gurun itu tanpa menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Oke, sekaligus kesimpulan pendeta. Yang tadi pendeta sudah spill sedikit. Oh, yang 1 jam itu ya? Iya. Oke, jadi itulah mengapa sangat penting bahwa seperti yang saya katakan tadi, kita harus meluangkan minimal 1 jam sehari untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, khususnya peristiwa di salib. Karena dari situ kita mengerti bahwa hidup saya ada di dunia ini bukan untuk saya lagi. Tapi mari kita berkata seperti Rasul Paulus, yang sekarang aku ini bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Sehingga dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Pendeta Antonius, Ade, dan juga Pendeta Ronald sudah berdiskusi bersama. Dan saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan sekitar pelajaran pekan ini ataupun juga pelajaran dari Kitab Mazmur, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau juga mengirimkan di nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan kita akan membahasnya, tapi mungkin kalau yang sekarang pekan ini, pertanyaan pekan ini nggak langsung dijawab nanti, tapi dijawab di next episode. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Baik, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab dan bersama dengan kita Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta sudah hadir di studio dan mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Ini yang pertama Pendeta. Dari Raymond Sakul. Apakah lagu By the River of Babylon menggenapi pelajaran sekolah sabat kita? Wah, ini kalau saya cari-cari liriknya mirip-mirip ya. Di tepi sungai Babel, di sana kami duduk, kami menangis, mengingat Sion, dan selanjutnya itu. Itu Pendeta. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Yola, dan terima kasih juga pemirsa, secara khusus Raymond Sakul atas pertanyaannya. Jadi memang Babel, kalau gambaran Alkitab, adalah gambaran di mana bangsa di dalam penawanan ya. Jadi memang di dalam negeri asing. Jadi sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa dunia kita ini sudah berdosa, ditawan oleh kuasa dosa. Jadi buat orang yang dekat dengan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, ini bagaikan negeri asing buat kita. Jadi seperti yang ayatnya katakan dalam 137 ayat 4, silakan Kak Yola boleh baca. Ya. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Iya, negeri asing itu tempat yang nggak ideal. Ya, nggak ideal. Bayangkan dalam penawanan, kita juga di dunia ini nggak ideal. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak ideal yang terjadi dalam hidup kita, Yola. Doanya kita apa, tapi jawabannya lain. Apa yang kita harapkan beda dengan apa yang terjadi dengan faktanya. Ada banyak juga berpikir bahwa kenapa orang benar yang setia tapi susah. Betul. Jadi ini semua memang tidak ideal. Ini bagaikan negeri asing buat kita. Nah, bagaimana kita menyanyi di negeri asing seperti ini, di dunia yang tidak ideal lagi? Bagaimana caranya? Ingat bahwa ketika kita bergaul bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menyadari dalam pengalaman kehidupan kita menyadari bahwa memang Allah itu ajaib. Allah itu adalah Allah yang perkasa, Allah itu adalah Allah yang kuat, Allah itu adalah Allah yang mendengar doa-doa. Walaupun seringkali seolah-olah Allah diam. Seolah-olah banyak orang berkata tidak ada Allah. Seolah-olah seperti itu. Tidak. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya pengalaman yang pasti.
Jadi Raja Daud juga pemazmur ya, ketika dia dianiaya, ketika dia Iya. dikejar-kejar, dia walaupun seolah-olah tidak ada pertolongan, tapi tetap dia percaya kepada Tuhan ya. Amin. Itulah menyanyi nyanyian di negeri asing. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan saya ingat waktu pelajaran di pekan itu memang luar biasa sekali ya pengalaman Raja Daud. Bukan hanya ketika dia mendapat masalah, dia berserah kepada Tuhan, tapi ketika dia perang, dia menang, dia memuji Tuhan. Betul ya, sekali. mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat itu. Amin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pendeta dari Niko Tumanggor. Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang nyanyian di negeri asing juga ini Pendeta. Saya tinggal di lingkungan yang kebanyakan berbeda keyakinan dengan saya. Saya sering merasa takut saat bernyanyi atau memuji Tuhan. Apakah saya berdosa jika saya takut kepada manusia daripada Tuhan? Baik, terima kasih. Terima kasih Yola. Ya memang selayaknya lah kita taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi bagaimana nih? Lingkungan kita nggak baik, artinya tidak terlalu toleran. Bagaimana ini? Matius 10 ayat 16 Yola. Yesus yang menyampaikan kepada kita. Oke, kita baca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kalau kaum sekitar kita adalah yang tidak toleran, maka kita harus tulus ya. Tulus ya, dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita tetap tulus, tapi kita harus cerdik juga. Kalau itu malah mengundang sikap intolerannya semakin tinggi, kenapa kita harus berperilaku seperti itu? Bahkan Paulus ya dalam pelayanan penginjilan, coba Yola boleh baca dalam 1 Korintus 9 ayat 20-22. Oke, 1 Korintus 9 ayat 20-22. Ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus lanjut. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Jadi, sebagaimana Yesus punya pesan buat kita ya, bahwa cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kalau lingkungan kita, sekitar kita adalah intoleran dan berbeda dengan kita, ya hiduplah bergaul bersama dengan mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Bukan berarti ingin menurunkan prinsip-prinsip kita. Oh, yang persamaan-persamaan banyak sekali. Kegunaan kita. Jadi kalau Paulus bilang, kalau memang berhadapan dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi yang seperti tunduk terhadap hukum Taurat. Padahal enggak, walaupun aku tetap patuh terhadap hukum Allah. Bagi orang-orang yang lemah, aku seperti orang lemah. Jadi memang kita harus bergaul dengan lingkungan sekitar. Peribahasa bahasa Indonesia adalah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus lihat budaya sekitar, kita harus dapat berinteraksi dengan mereka, kita harus bergaul bersama dengan mereka, agar mereka boleh mengenal Allah yang kita sembah. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya jadi ingat itu pelajaran kita triwulan lalu kan ya Pendeta, tentang misi Allah gitu ya. Jadi bukan salah satu, tapi hal pertama metode Kristus adalah dengan mingle, dengan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawabannya, dan teman-teman yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita di pekan ini ataupun terkait dengan kitab Mazmur, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa mengirimkan di nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya.
Baik, untuk menutup diskusi kita akan berdoa yang dibawakan oleh Pendeta Ronald. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami besarkan Engkau, ya Tuhan, Allah pencipta kami, penebus dan pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk membuka lembaran-lembaran kitab suci melalui diskusi sekolah sahabat kami, dan kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami diingatkan kembali betapa besarnya kasih-Mu bagi kami, kasih-Mu yang tak berkesudahan, dan Tuhan kami bersyukur dan kami merasa tenang dan aman di dalam kami menjalani kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kasih yang sama juga boleh kami sampaikan, kami ceritakan, kami bagikan kepada orang-orang lain Tuhan, agar mereka juga dapat mengenal kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang berdiskusi pada hari ini, hamba-Mu Pendeta Antonius, demikian juga Kak Ade dan Kak Yola. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan akan menjadi bagian mereka dan menjadi bagian kami semua. Dan berkat juga pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ronald, Pendeta Anton, dan juga Ade. Tuhan yang kasih setianya besar sampai ke langit, kiranya menggerakkan hati kita untuk menyembah kepada Dia, Allah yang penuh kasih, Allah yang agung dan maha penyayang, Allah yang maha pengampun, dan Allah yang baik. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.